Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka program Triwulan Posmi sekaligus menyambut 1 Muharram, walaupun sekarang sudah tanggal berapa? 12. Belum terlambat. Satunya di depan, dua di belakang. Iya. Walaupun begitu, tetap kita semangat dalam menyambut tahun baru Islam ataupun hijrah. Salawat dan salam kita sampaikan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Presiden Posmi yang telah bersusah payah melaksanakan, menganjurkan acara ini, tentunya dibantu oleh tim yang solid dari menteri-menterinya, kepengurusannya, juga jamaah sekalian yang ada di tempat ini. Kemudian saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada yang punya tempat ini, Bu Christine apa Christina? Bu Christine, ya. Syukran jazilan. Terima kasih banyak Bu Christine yang senantiasa memberikan kesempatan dan tempat untuk teman-teman kita beraktivitas, terutama sekali dalam aktivitas pengajian kerohaniahan. Semoga panjenengan dan seluruh staf TNJ yang ada di Hongkong ini akan terus diberikan keberkahan, diberikan kekuatan, keuntungan, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya belum mengucapkan kepada Pak Haji Abdul Aziz. Terima kasih kedatangan Bapak dan Ibu, Bu Maria mana? Marwah. Dengan Maria. dan teman-teman semua, ketua-ketua organisasi maupun wakil. Senang sekali saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di sini yang insya Allah saya akan sedikit membahas tentang kesuksesan, keberhasilan dalam profesi apapun. Tapi saya fokus di sini adalah keberhasilan dalam leadership institusi ataupun organisasi. Jadi dalam Islam sudah ditegaskan yang namanya kesuksesan itu dibagi dua. Ada kesuksesan, kemenangan yang sifatnya duniawi, tapi yang paling diharapkan oleh tentunya kita umat Islam adalah kesuksesan terbesar, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Ini namanya fauzan azima ataupun al-fauzul azim, yang disebut sebagai kemenangan yang paling hebat dan paling besar. Sebenarnya adalah ketika kita itu dimasukkan ke dalam surga. Ini namanya kemenangan yang paling apa? Paling besar. Kalau di dunia ini kan belum tentu kemenangannya itu belum tentu membahagiakan ya Bu ya. Ada orang sukses kaya raya, tapi hidupnya kadang-kadang puyeng, mumet ya Bu ya. Iya, punya rumah mewah, pusing berantem terus dengan suaminya, dengan istrinya ya Bu ya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah kedua-dua kebahagiaan ya. Di dunia juga sukses, di akhirat juga tambah sukses dan berhasil, yaitu masuk ke dalam surga. Kuncinya dalam surah Al-Asr ada 4, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak sekedar membaca. Saya kira kita sering membaca surat ini dalam sembahyang ya. Dan mungkin surat ini sering kita baca karena surat ini tidak terlalu panjang. Iya. Kita biasanya kalau baca surat dalam sholat itu surat-surat yang paling apa Bu? Pendek. Serba ekspres ya.
Kalau tidak inna a'toina ya kul. Tapi mungkin ada yang lebih sadar baca wal asri. Ya. Nah jadi perlu nanti tolong ibu-ibu jangan dicecer terus inna a'toina dengan surah apa tadi? Qul huwallahu ahad. Ya. Nanti dicoba ditukar di squeeze ya. Tukar dengan surat wal asri pada ayat yang pertama, rakaat yang pertama, rakaat kedua surat apa Bu? Bina toina lagi. Kita kebanyakan pengen ekspres ya Bu ya. Nah, baik, saya kira ini penting sekali, terutama untuk diri saya dan untuk Bapak Ibu sekalian yang menjabat sebagai ketua, ya, sebagai presiden ataupun menteri-menteri ataupun sebagai individu. Anda kalau ingin sukses secara individu, praktekkan ini empat karakter ini yang ada dalam surat wal asr yang saya bacakan atau saya baca, tolong dibaca bersama, ikuti ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Saya baca artinya, kemudian saya akan bahas ya dengan secara detail insya Allah sebelum jam 4 kita selesai. Wal as, wa di sini artinya demi ya. Dan biasanya kalau berada di awal surat huruf waw, kalimat ataupun kata setelah itu mesti barisnya kasroh. Jadi kalau kasroh itu wal asru apa wal asro apa wal asri? Tim kaya. Kenapa? Karena diawali al. Jer. Wah ini hebat ya. Jer itu asalnya jar sebenarnya, bahasa Arabnya jar. Tapi sampai di Jawa jadi apa? Jer. Wah, hebat ini bahasa Arab ya. Jar jadi jer. Ya. Jar. Nah, kalau ada huruf waw yang artinya demi, itu dalam ilmu nahwu wajib perkataan setelahnya berbaris jar. Jar apa jar? Jar itu apa sih Bu? Baris kasroh. Kasroh itu apa? Baris bawah lah, gampang ya Bu ya. Jadi tidak boleh baca wal asru innal insana lafi. Harusnya apa? Wal asri. Ya. Wal laili. Wal laili terus wasyamsi. Demi matahari ya Bu ya. Ya, semuanya pakai kasrah. Demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Allah boleh bersumpah dengan masa, tapi untuk kita sebagai manusia orang muslim tidak dibenarkan bersumpah itu dengan selain nama Allah. Ya. Demi langit itu kita nggak boleh itu. Ya. Kita kalau bersumpah harus menggunakan nama Allah. Wallahi apa wallahu? Wallahi. Kenapa hi? Karena ada demi itu. Demi Allah. Iya, wallahi. Apa boleh wallahu atau wallah. Yang artinya demi Allah, aku nggak ngambil sendalmu. Nah itu misalnya, ya. Jadi bentuknya bentuk sumpah. Sampai Allah bersumpah dengan waktu, ibu-ibu sekalian, artinya apa? Betapa pentingnya waktu yang kita miliki, ibu-ibu. Ya. Sampai Nabi mengingatkan dalam sebuah hadis, "Ightanim khamsan
qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik, dan seterusnya. Dan ini pernah diterjemahkan, dendangkan oleh Rhoma Irama. Siapa yang hafal coba? Ini nih, bisa nyanyi Bu. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Terus? Jaga mudamu sebelum nah, ini Bu. Iya. Jaga sehatmu sebelum, jaga kayamu sebelum, jaga sempatmu sebelum, jaga hidupmu sebelum. Ingat ya Bu, 5 ini ingat nggak panjenengan? Ini kaitannya dengan waktu semua, dan bersyukur kepada Allah. Hari ini Anda termasuk saya dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya di taklim ini ya. Dan kita semua direcord. Kita sedang direkam oleh malaikat siapa Bu? Ada yang tahu? Roket ya, Pak. Rokib apa Atid? Roket. Rokib Atid apa Atid Rokib? Roket. Kalau sekarang siapa yang lagi merekam? Roket. Rokib. Atit sama dulu. Rokib itu malaikat yang ditugaskan untuk merekam ketika hamba-hamba Allah sedang melakukan kebaikan. Jadi yang merekam kita malaikat apa? Sampai Rokib. Kalau Atid? Ngomal buruk. Nggak berani itu Adit datang ke sini ya Bu ya. Takutnya salah rekaman ya Bu ya. Iya, jadi yang rekam itu Rokib ya. Alhamdulillah kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin panjenengan semua ini yang bekerja di rumah majikan orang lain ya. Saya yakin tidak ada waktu yang terbuang-buang. Ya kalaupun ada itu jarang lah. Ya, karena kebanyakan kita itu di CCTV dan diawasi oleh siapa Bu? Allah. Di samping Allah diawasi oleh siapa? Majikannya Bu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak ada istirahatnya. Wah ini kalau menurut saya itu is the best. Tapi jangan sampai sakit aja ya Bu ya. Jangan sampai capek banget. Dan itu sebenarnya Al-Quran Ibu-ibu ya. Diterangkan dalam surat Al-Insyirah. Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ wa ila rabbika apa artinya? Wa idza faragta fansab, dan apabila kamu telah menyelesaikan satu pekerjaan maka jangan berhenti, lakukanlah pekerjaan yang lain. Dan ini semuanya saya yakin sekali Anda terapkan dan praktekkan di tempat Anda tinggal. Tiap hari, tiap saat. Habis masak, ngapain lagi Bu? Ini yang di dalam misalnya. Habis masak biasanya apa Bu? Nyuci piring. Habis nyuci piring? Nyapu. Habis nyapu? Ngepel. Habis ngepel? Hah? Buang sampah. Habis buang sampah? Mandi. Habis mandi? Habis sholat? Habis tidur? Bangun. Habis bangun sholat lagi. Terus nggak ada istirahatnya loh Bu. Ini luar biasa. Maka ibu-ibu sekalian, please tolong niatkan apa yang Anda lakukan itu. Niatkan ikhlas ibadah lillahi. Nyapu itu ibadah apa buatan? Kenapa bisa ibadah? Karena kebersihan. Sedangkan kebersihan itu kata Nabi minal iman. An-nadhafatu minal iman. Jadi ibadah semua. Baik, kita masuk ke dalam tema tentang kesuksesan. Jadi apa sih yang diluncurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya seorang hamba itu dijadikan atau menjadi sukses dalam kehidupannya, baik dunia maupun di akhirat. Sampai Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khus. Apa artinya Bu?
Sesungguhnya manusia itu siapa? Kita itu siapa? Ya secara umum, baik yang muslimnya, non-muslimnya, presidennya, rakyat jelata ya, raja, semua manusia. Al-Quran mengatakan secara umum. Lafi khusrin, yaitu dalam kondisi apa? Merugi semua, bangkrut semua kita semua ini. Kita dianggap oleh Allah sebagai manusia yang bangkrut semua ini. Illal ladzina amanu, kecuali, dia ada pengecualian dalam pandangan Allah. Walaupun orang itu sukses, punya apartemen ada 15, punya MTR, punya tank, punya apa lagi Bu? Kolam renang 15, hotel 20, kantin 10.000, sapinya berapa Bu? 20.000, punya PT Pacific Bu ya. Belum tentu sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin suksesnya sementara itu di dunia ini. Karena ada ibu-ibu sekalian, orang yang sukses dalam keduniaan tetapi belum sempat menikmati kesuksesannya itu, ada nggak kira-kira Bu? Banyak. Ngumpulin duit nih Bu, misalnya Bu, kita ngumpulin duit sampai makannya sedikit-sedikit, menghemat ya Bu ya, sampai dapat 100 karung Bu. Kumpulin terus ini. Sebelum kita menikmati duit itu, mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tiba-tiba inna lillahi. Ada nggak sih orang kayak gitu Bu? Ada Bu? Tidak ada, mudah-mudahan di sini ya. Ini banyak. Ini namanya belum sukses Bu. Ya. Jadi yang real success adalah sebenarnya di akhirat. Di akhirat. Seseorang yang telah terpilih menjadi menteri ataupun presiden, apakah dikatakan sebagai sukses orang itu Bu? Belum. Belum tentu hatinya apa Bu? Tenang, ayem. Orang jadi raja belum tentu hatinya ayem loh Bu. Mikirin rakyatnya, berantem sana, tawuran sana, main tusuk-tusukan sana. Puyeng apa enggak Bu? Puyeng. Di dunia ini apapun serba temporer ya, dan tidak ataupun bukan merupakan satu jaminan kebahagiaan. Jadi beda dalam pandangan Islam, yang disebut kesuksesan adalah dunia apa akhirat sebenarnya Bu? Akhirat. Sebenarnya akhirat ya. Al-fawzul azim, kesuksesan yang besar adalah di akhirat. Bagaimana caranya? Praktekkan 4 kategori, 4 karakter, 4 instruksi Allah ini Bu. Jadi kalau kita mau sukses dunia akhirat, yang pertama Allah luncurkan adalah amanu. Apa amanu itu Bu? Kecuali orang-orang yang orang beriman itu Bu, di mana-mana hidupnya adem ayem. Percaya apa enggak Bu? Iya. Bisa dibuktikan? Bisa. Bisa banget. Nih orang beriman ya Bu ya. Panjenengan baru beli sepatu $799 gajian kemarin. Taruh di situ tuh, di luar. Habis pengajian ini keluar, nggak ada. Ayo, orang yang beriman kira-kira mencak-mencak napa mboten? Kenapa Bu? Dia tenang. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kita saja milik siapa Bu? Allah. Apalagi tadi apa yang hilang? Sepatu, sendal Bu ya. Iya. Jadi akan terasa tenang. Bahkan bagi orang yang beriman, dia mendoakan, mudah-mudahan sepatu aku yang baru beli ini bermanfaat dan akan menjadi aset kekayaan orang yang ngambil. Sampai begitu loh. Orang yang tidak beriman, reaksinya gimana Bu? Umat yo mencak-mencak, yo nuduh mesti ini Bu Presiden, Pak Presiden, mana Bu?
Bu ketuanya, Pak ketuanya ya Bu ya. Panitia ini mesti ini. Wah mencak-mencak. Kalau sudah mencak-mencak hatinya gimana Bu? Peteng dedet. Kalau sudah peteng dedet, kesandung, nabrak-nabrak apa enggak Bu? Iya. Pandangannya nggak bisa melihat, melangkahnya akan kecebur ya Bu ya. Iya. Teman-teman yang dengar dia mencak-mencak, besok mau nyapa apa enggak? Sulit. Nah, makanya orang beriman indah ini kesuksesannya. Jadi yang pertama adalah illalladzina amanu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya Ibu please tolong cas terus keimanan kita ya Bu ya. Tolong cas terus karena iman ini fungsinya kadang-kadang drop, kadang-kadang apa Bu? Naik. Kita sekarang nih insya Allah dalam kondisi naik. Tapi kita nggak tahu malam nanti ya Bu ya. Iman kita kayak apa ya Bu ya. Para ulama mendefinisikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang drop kayak baterai ya Bu ya, kayak ngedon Pak. ngedon. Maaf saya taruh. Ya, jadi perlu kita mengecas supaya apa? Supaya urip ini enak Bu. Anda hidup sebagai seorang yang mukminah di rumah majikan akan tenang Bu. Majikan ngomelin alhamdulillah, dikritik alhamdulillah, diapain juga senyumnya Bu ya. Sabar orang beriman. Ya. Karena apa? Hatinya terang orang beriman itu. Bagi orang mukmin kata Nabi, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ajaban limri'in mu'minin. Takjub aku melihat orang mukmin nih kata Nabi. Apabila dia mendapatkan nikmat, lalu dia bersyukur kepadaku, maka itu yang terbaik baginya. Apabila ditimpa musibah, lalu dia bersabar, dan kesabarannya itu adalah baik baginya. Jadi dalam ukuran Islam, nikmat dan ujian itu sebenarnya sama saja Bu. Kalau kita dekat dengan Allah ya Bu ya. Iya, makanya ibu-ibu jangan jauhi Allah. Ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang menjauh dari mengingatku kata Allah, maka kehidupannya akan selalu gelisah dalam hidupnya. Maka dekati Allah terus ya Bu ya. Iya, dekati Allah terus dalam 24 jam, ingat Allah. Termasuk Anda di sini nih. Dari mulai awal duduk saja itu dianggap sebagai zikrullah sampai keluar nanti nih Bu. Kenapa? Karena yang dibicarakan di sini adalah tentang masalah Allah. Keagungan Allah, ya. Ya, bersolawat pada Rasulullah, maka dianggap sebagai zikrullah. Ya. Dan orang yang selalu berzikrullah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dijamin oleh Allah hatinya akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati Anda, kita semua akan menjadi apa Bu? Tenang, damai, enak, bahagia, walaupun belum gajiannya Bu ya. Walaupun dalam kondisi apapun, kita kalau dekat dengan Allah, pasti Allah akan memberikan bantuan dan fasilitas. Jangankan dengan Allah, kita dekat dengan Pak Lurah aja enak. Ya Bu ya, di kampung ya Bu ya. Coba Anda baik dengan Pak Lurah, hubungannya baik. Apalagi Pak Camat. Kira-kira urusannya enak apa buatan Bu? Semuanya beres. Ya tinggal WhatsApp aja, Pak Camat tolong ya aku mau ganti KTP. Ya monggo. Nanti diambil ya jam 2. Nah, ya Bu ya. Iya. Jadi dekat dengan orang yang kita respect, ya, dengan sesepuh ataupun orang yang berwenang, ya, itu akan enak. Apalagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amanu ini penting, ya. Bagaimana cara menguatkan iman ini ya, diantara menghadiri taklim ini, ya Bu ya. Apalagi membaca Al-Quran, zikrullah, ya, sholawat.
ini termasuk pengecasan ilmu, pengecasan keimanan kita kepada Allah, ya. Dan di sini kalau saya baca banyak sekali, ya, pengaruh dampak dari kita sebagai seorang mukminah, ya, sebagai seorang mukmin. Saya baca saja yang pertama adalah orang yang beriman, ya, pengaruhnya nomor 1, nomor 4 itu Bu, ya. 1 akan mendapatkan sumber apa Bu? Ketenangan. Enak Bu, enak. Maka jangan tinggalkan Allah, ya. Jangan jauhi Allah. Allah perintahkan segera. Itu akan terasa sekali nikmatnya Bu. Akan berbeda Anda ketika disuruh oleh Allah untuk sholat on time dengan sholat yang diundur-undur. Enakan mana kira-kira Bu perasaannya? Enakan on time Bu. Banyak Iya. waktu. Iya, kita pikiran juga enak rasanya tuh, hati juga jembar kalau perintah Allah sudah kita lakukan. Tapi kalau belum rasanya apa Bu? Kepikiran gelisah pokoknya. Maka utamakan perintah Allah, ya, karena dengan begitu akan mendapatkan ketenangan yang hakiki. Apalagi 2, hati jadi bersih dan dari prasangka buruk ataupun khurafat. Teruskan saja. Imunitas menguat. Orang yang beriman Bu, insya Allah jarang sakit itu Bu, jarang sakit. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, hambaku itu sesuai dengan prasangkanya terhadapku. Apa maksudnya? Tahu sugesti Bu? Prasangka, sugesti, tahu ya Bu ya? Anda misalnya lagi puyeng-puyeng ya Bu ya, mumet. Kayaknya kok aku nih badannya apa? Meriang. Datang ke klinik. Sampai di klinik baru dipegang dokter, pegangin. Weh, kamu nih sehat ini. Enggak sakit, terus nggak usah ngasih obat, aku sehat nanti. Kamu sudah pulang saja. Ayo kira-kira bisa lari apa enggak Bu? Enggak. Lari Bu. Ya, jadi sehat lagi. Untung nggak bayar ya Bu ya. Nah ini ya, itu baru sugesti seperti dengan Allah juga demikian. Maka Anda, kita semua, ya, ketergantungan kepada Allah harus positif ya Bu ya. Iya harus positif. Aku harus kuat nih. Aku harus nabung untuk bikin rumah di Indonesia. Harus kuat Bu. Jangan separuh-separuh. Aku ini kayaknya nggak kuat ini bangun rumah dalam 5 tahun atau 4 tahun. Jangan. Ya, 2 tahun aku harus mampu. Nah ya Bu ya. Jadi sugesti ini penting. Itu dalam keimanan seperti itu. Yakini, tawakal 200% kalau bisa. Ya, bergantung, serahkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu. Ingat kisah Nabi Ibrahim Bu. 2 ujian paling berat Nabi Ibrahim. Pertama adalah dibakar, dijeburkan kemana? Kobaran api. Yang kedua disuruh nyembelih siapa Bu? Sugestinya luar biasa Bu. Ketika mau dijeburin ke api, beliau sudah terserahmu ya Allah. Aku berprasangka baik, ya, bahwa Allah, Engkau akan menyelamatkan aku, akan memberikan sesuatu yang terbaik. Ini prasangkanya mungkin ya 200%. Kalau kita mau dijeburin ke api, kira-kira lari ataupun kita ngikutin Fir'aun? Ya Bu, daripada aku mampus kebakar kayak gini, wis aku ngikutlah agamamu, manutnya Bu ya, selamat. Nah ini Ibrahim, no way, prasangkanya kepada Allah. Oh iya, 200% Bu. Akhirnya Bu, ketika dilemparin ke dalam kobaran api, tinggal 1 jengkal saja, ya, Nabi Ibrahim bergantungnya kuat sekali dengan baca doa apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu-ibu kalau dalam kondisi desperate, tahu desperate? Setiap hari Pak. Kejepit. Oh pintar, siapa tadi kejepit ngomong? Masya Allah. Santrinya pinter-pinter. Santri posmi ya Bi ya. Anda dalam keadaan kejepit, ya, dalam keadaan terdesak, tolong ikuti Nabi Ibrahim ya Bu ya. Baca doa apa tadi?
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Harus 100% lebih ya Bu ya, yakinnya ya Bu ya. Itu Allah akan kabulkan. Anda determinate. Diberi waktu biasanya berapa hari untuk cari majikan baru? 2 minggu ya Bu ya. Tinggal 3 hari belum dapat majikan. Ayo, bisa tidur apa enggak? Bisa tidur Bu? Nah ini namanya desperate. Tapi sebagai seorang mukmin, jangan sekali-kali kita give up kepada Allah. Terus berusaha mencari majikan sekaligus dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca apa tadi Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah, Allah yang akan mencukupi, Allah saja. Ni'mal wakil, wakil aku adalah Allah. Bukan teman, bukan siapa-siapa yang aku wakilkan, ya, tetapi siapa? Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang paling aku yakini, ya, sebagai penolong aku. Gak ada penolong yang lain, ya. Jadi ketika Ibrahim tinggal sejengkal masuk ke dalam kobaran api, Allah langsung mengijabah doanya, ya. Apa doanya? Bukan doanya, ya, doa Ibrahim ya. Dengan kata-kata ya nar, wahai geni. Nar itu artinya apa? Api yang kobaran itu loh. Kuni berdan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu itu wahai geni. Allah itu ngomong sareng sinten niku Bu? Geni. Bukan dengan Ibrahim, bukan. Mendikane sareng napa niku? Geni. Api. Jadi panggil siapa? Panggil api. Kuni berdan. Jadilah kamu itu berdan adem. Adem. Ya Bu ya? Adem, ya. Apa adem itu? Anyep. Kalau dingin mati juga loh Bu. Anyep. Anda pernah masuk freezer? Anyep. Jangan freezer lah. Apa itu? Kulkas. Kalau freezer ya langsung mati kita ya Bu ya. Mati kita Bu. Tapi Allah mengatakan berdan wasalaman, adem dan selamat, mensejahterakan. Jadi api yang sifatnya panas menurut kita, menurut Allah up to Allah, ya. Api itu menurut kita panas. Ada nggak api di dunia kita pegang adem? Waduh ademnya enaknya ada nggak? Api-api ya. Itu api-api namanya ya. Iya, bagi Allah ya terserah Allah. Kalau api disuruh adem ya adem, kalau api disuruh jadi emas 50 ton ya jadi emas 50 ton ya. Disuruh jadi dolar 50 karung ya jadi 50 karung ya. Jadi tergantung siapa Bu? Allah. Tapi di situ Allah mengatakan berdan wasalaman. Jadilah kamu itu wahai api adem dan selamat. Akhirnya Nabi Ibrahim yang selamat, yang seharusnya dia terbakar hangus ya Bu ya. Tapi ada intervensi Allah Subhanahu wa taala di situ, maka dia akhirnya selamat, sukses, tidak terbakar sedikit pun. Malah beliau ya menganggapnya sebagai sedang berada di hotel bintang berapa Bu? 5 atau 7? Bintang 5. Kata orang-orang yang sudah mampus loh, mampus mati ya wis. Modar. Modar. Tiba-tiba nongol Bu. Ayo kaget apa Bu? Nah, ini kesuksesan ya. Jadi iman sangat berpengaruh sekali ya dalam keselamatan kita di dunia wal akhirat. Wah banyak. Kita teruskan ke poin yang kedua saja. Setelah amanu, dikit lagi. Wa amilus solihat. Yang kedua Bu. Ada poin yang kedua itu wa amilus solihat di bawah itu. Apa amilus solihat? Bekerja yang baik dan maksimal. Iya. Anda ingin sukses sebagai seorang ketua ataupun sebagai pekerja, termasuk saya sebagai BMI. Kerjanya ya harus amilus solihat gitu.
Apa sih maksudnya amilus solihat itu? Kerja keras, ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Satu lagi apa? Kerja sampai itu maksud dari wa'amilus solihat. Anda bekerja di rumah majikan, di rumah employer, dengan mempraktekkan 5 AS ini, insya Allah akan mendapatkan kesuksesan. Dan saya yakin majikan akan jempoli kita, Bu. Setiap hari mereka akan begini, Bu. Oh, you are the best. Ya, Bu ya. Anda kerjaannya luar biasa. Ya. Ini yang disebut wa'amilus solihat. Jadi kerja itu jangan separuh-paruh ya, Bu ya. Termasuk ibadah, sembahyang. Ya, jangan buru-buru ya, Bu ya. Kita biasanya cepet-cepet, Bu. Sembahyang kita ya, Bu ya. Maka harus sampai tuntas, khusyuk dan lain sebagainya. Ya, ini wa'amilus solihat. Orang yang melaksanakan amilus solihat, insya Allah, Bu, gajinya cepat naik. Dipuji orang walaupun kita nggak mengharapkan pujian ya, Bu ya. Disenangi orang, ya. Makanya dalam melakukan apapun harus yang terbaik. Anda disuruh nyapu, maka menyapulah, menyapu yang paling apa? Bersih. Disuruh ngepel, maka ngepellah paling apa? Bersih. Disuruh bikin kopi oleh majikan, bikinlah kopi yang paling apa? Paling enak. Disuruh masak tom yum, maka masaklah tom yum yang paling apa? Pedas. Jangan masak separuh-separuh nggak ngerti, wah bisa di terminate kita ya, Bu ya. Jadi pekerjaan apapun lakukan dengan ikhlas dan sampai tuntas. Ini namanya wa'amilus solihat. Percepat yang ketiga, watawasau bil haq. Apa sih maksudnya? Ada nomor 3 di sini. Dibalik. Mengingatkan kepada kebenaran. Apa, Bu? Saling mengingatkan Saling mengingatkan kepada kebenaran. kebenaran. Biasanya, Bu, Bapak Ibu sekalian, orang yang diingatkan ataupun ditegur, kira-kira sewot napa mboten, Bu? Sewot. Biasanya loh, Bu. Tapi kita jangan yang begini ya, Bu ya. Walaupun yang negur itu anak kecil yang umurnya masih bau apa? Kencur. Kok kencur sih, bukan yang lain. Ya bawang apa, apel gitu loh. Iya, please ibu-ibu, langsung ucapkan toce lea, toce. Siapapun yang menegur kita, siapapun yang mengingatkan kita, siapapun yang mengkritik kita, terus kita ucapkan apa, Bu? Terima kasih. Pepatah Cina, orang yang memujimu itu adalah musuhmu, dan orang yang mengkritikmu itu adalah profesormu. Apa maksudnya? Orang biasanya muji-muji ya, Bu ya, di belakangnya nusuk-nusuk, di depannya manis ya, Bu ya. Di belakang nusuk. Di belakangnya ketika sampai di Victoria, Pak, Nusuk. stand in the back. Apa maksudnya? Menusuk di belakang. Menusuk dari belakang, di depan nggak berani, pengecut. Sampai di lautan sana dekat Victoria, Pak, baru dia gagah, ya, jelek-jelekin kita ya, Bu ya. Ketika berhadapan, kecut, pucet. Nah nih ya, jangan. Makanya ibu, ketika Anda ditegur, please langsung ucapkan apa? Toce. Terima kasih. Dan kita yang menegur, ibu-ibu sekalian, harus ada etikanya, ada caranya, Bu, mau menegur itu. Walaupun tujuan kita baik menegur teman ya, Bu ya, pengurus, ketua, itu ada caranya, Bu. Sering saya sampaikan, menegur seseorang harus menggunakan dengan metode tensoplas. Tahu tensoplas? Pernah pakai tensoplas? Bukan itu yang saya maksud. Tennya itu harus tenang. Nasihatnya harus tenang. Bila perlu, ada satu kaidah dalam ilmu komunikasi. Cari kelemahan orang itu supaya orang itu suka kalau diberitahu. Contoh, saya ingin menasehati Pak Ketua, Pak Mahmudi ya. Pak Mahmudi ini kalau satu hari nggak makan bakso yang gede-gede itu, Marah. wah, nggak bisa tidur.
Nah, saya tahu kelemahan beliau. Saya mau nasihati beliau nih, ya, supaya sholat berjamaah ke masjid gitu misalnya, karena rumahnya jauh ya, wajar. Nah, misalnya rumah beliau dekat sebelah masjid. Kelemahannya itu dia. Pak, ayo kita ke warung mana? Soto. Soto bakso Malang ya Bu ya. Dan saya tahu nih kelemahannya. Mesti dia nggak nolak itu. Ya, ayo. Saya traktir, tenang kan. Ingat, ya sudah sampai makan, dok, sudah kenyang. Saya ngobrol. Dan ngobrolnya itu jangan langsung mengajak beliau untuk sholat berjamaah di masjid, jangan dulu. Ngobrol pertama mau ke Dimang ngalor ngidul ngetan mulon ya Bu ya. Sudah kenyang. Nah, baru ya kita masukkan ya, ngobrol-ngobrol Pak. Saya kalau melihat teman-teman itu indah, senang, enak sekali teman-teman ke masjid itu ya. Terutama misalnya sholat berjamaah. Nah, ya dimasukkan di situ. Lalu kita mengajak pelan-pelan. Kira-kira marah apa nggak beliau Bu saya ngomong gitu? Ya. Jadi karena sudah kenyang, maka jangan menegur ketika lagi lapar ya Bu ya. Dimakan. Ya. Jadi wa'amilus bukan setelah itu watawasau bil. Tolong terima kalau Anda dikritik termasuk saya. Saya paling senang kalau ditegur. Ya. Tolong ya Bu ya. Berani ditegur. Harus berani ditegur. Ya, harus berani. Walaupun berat. Ada satu survei polling di Amerika ya. Dari 1.000 orang Bu, 1.000 orang yang ditanyain kayak gitu. Kamu kalau dikritik itu sewot apa enggak? Yo, sewot lah. Saya ngomong sewot semua. 999 orang jawabnya apa? Sewot. Enggak terima lah. Cuma satu orang toh yang senang ketika dia apa? Ditegur. Nah, makanya Bu, prinsip kita harus menerima. Ya, tadi kata pepatah itu, yang menegurmu itu, mengkritikmu itu adalah profesor guru. Ini pepatah Cina, ya. Jadi guru kita memberikan semangat. Kita kan no one is perfect. Ya Bu ya. No one is perfect. Apa artinya? Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna kecuali Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi. Kita banyak kekurangannya, maka harus menerima ya Bu ya, walaupun dengan hati yang apa kadang-kadang dongkol. Cepat ucapkan terima kasih dulu. Ya. Dan yang terakhir watawasau bis sabr. Apa artinya? Saling mengingatkan kepada kesabaran. Teman kita di terminate, Bu, sabar ya Bu, sabar. Terus ngomong sabar Pak wis. Kalau nggak bisa ceramah ya Bu ya, ngomong sabar, saya sabar Pak wis. Sabar itu kan baik loh Pak. Allah kan innallaha ma'as sabar loh Pak. Sabar itu indah loh Pak. Terus diulang-ulang terus sabar ya Bu ya. Insya Allah akan bikin semangat Bu, akan bikin semangat ya. Dan sabar itu dibagi 3 Bu. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan maksiat, dan sabar ketika ditimpa musibah. Ternyata dalam ketaatan juga harus sabar Bu, termasuk sembahyang itu loh. Panjenengan kalau sembahyang itu ekspres apa 10 menit? Harusnya sabar. Ya, pelan-pelan sambil khusyuk ya. Allahu Akbar sambil khusyuk ya Bu ya. Bacanya ya. Iya, semua ini ekspres semua. Apalagi iya ini Bu ya. Rakaat pertama, rakaatnya suratnya paling pendek di dunia. Surat apa? Kautsar. Ya, tadi Al-Kautsar inna a'tainakal. Rakaat kedua, kul. Habis itu HP kita di depan bunyi kring. Ayo jadi pikiran apa buatan nih? Wiridan apa buatan Bu? Terus kata setannya, Mbak ini panas loh Mbak, bukanmu kenanya loh Mbak. Buka langsung, buang ke sana. Ayo zikiran apa enggak? Sholat sunnah apa enggak Mbak dia? Belas.
Ya harus dibuang. Mau kenanya. Ditambah HP-nya di depan kerang-kering. Nah, ya. Gagal. Jadi sabar dalam ketaatan. Wis duduk zikir 10 menit lah. Ya, majikan juga nggak ada kok. Tapi setannya pinter, Bu. Karena dalam sembahyang itu ternyata ada menteri setannya yang namanya adalah Wusnan. Sinten, Bu? Usnan. Tolong diingat, Bu, ya namanya sinten? Usnan. Wusnan itu trik ketika menggoda kita yang akan dan sedang sholat ada 4 paling tidak. Yang pertama adalah don't pray. Apa maksudnya? Jangan sembahyang. Gak usah sembahyang, bawong kamu sembahyangnya wakel aja. Miskin terus itu orangnya, akhlaknya bejat. Digituin, Bu, oleh siapa, Bu? Setan. Di PCF-nya kita lemah lagi ya, Bu, ya. Iya. Ketika kita mampu menolak ini, setan ada lagi triknya, Bu. Ya, kita sholat juga on time, ya. Akhirnya setan bisiki delay. Apa delay itu, Bu? Tunda kita bisa menolak lagi. Ada lagi, Bu. Fighty. Nah, ini. Jadi fighty itu ternyata bisikan setan, Bu, supaya sembahyangnya apa? Cepet. Ya. Fighty kita bisa tahan, kita bisa banting, ya. Tolak. Ada lagi apa, Bu? Think. Apa think itu? Mikir, ngelamun, menghayal. Dan ini setiap kita mesti termasuk saya. Baru Allahu Akbar, ada di sini. Benar ya, Bu, ya? Iya, apalagi sebelum sholat ada berantem dengan suami misalnya. Ayo kira-kira setan mau godanya dengan cara apa, Bu? Iya, ingat tadi itu. Allahu Akbar. Tadi setan marah-marah, suami ngancem kita, Bu. Kata setan, suami memang kurang ajar. Kata siapa setan? Orang kamu nggak salah kok dituduh ini itu ya, Bu, ya. Dituduh main dengan laki-laki gede umur di sini apa. Nanti kamu sebagai hajar dia, ya, dengan menggunakan kata-kata ini diajari oleh setan, Bu. Ketika kapan? Lagi sholat, Bu. Wong lagi sholat kok dengerin setan itu loh, Bu. Ya ini makanya jadi kita ini kadang-kadang sering ya, Bu, ya, terganggu dan kita tidak mampu melawan gangguan setan. Padahal ya walaupun setan itu luar biasa hebat, sebenarnya kita lebih hebat dari siapa, Bu? Setan. Harusnya kayak gitu ya, Bu, ya. Setan itu hebat, tapi ternyata kita seharusnya lebih apa? Hebat, ya. Jadi saya ulang kembali, ada 4 faktor yang dapat mensukseskan kita, ya, untuk meraih keselamatan, kejayaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah amanu, artinya apa? Jaga terus keimanan kita. Yang kedua wa amilus shalihat, kerja keras, ya, Bu, ya. Wa amilus shalihat artinya apa? Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, terakhir apa? Tuntas. Kayaknya saya tulis di situ. Ya, tuntas. Ada ya, Bu, ya? Ada. Tuntas. Maksimal. Nomor berapa? Nomor 2, Mas. Kerja keras, cerdas, ikhlas, tuntas. Oh iya, ada di situ. Iya, 2, nomor 1, poin nomor 1. Ini yang disebut sebagai wa'amilus shalihat. Yang ketiga, watawasau bil haq. Ini penting nih, tawasau bil haq, kan, Bu, ya. Dan kita yang memberi nasihat, sebenarnya Ibu-ibu sekalian, ketika kita memberikan motivasi, nasihat, ingatan, ya, sebenarnya memberikan dampak positif kepada yang mendengar. Kayak saya seperti ini kan memberikan nasihat kepada panjenengan, ya, Bu, ya. Iya, suara yang tidak kelihatan ternyata memberikan tenaga gelombang positif yang disebut sebagai elektromagnetik. Jadi orang yang lagi lemes, ketika saya kasih motivasi, kira-kira semangat apa enggak, Bu? Semangat. Dan ini banyak, Bu, kejadian. Ke kantor saya datang teman-teman, Pak, saya itu hampir bunuh diri, Pak. Tinggal dikit aja pokoknya, ya. Tapi aku ketika itu ingat anak
anak yang diingat ya Bu ya. Iya, akhirnya datang ini, wah saya langsung des. Oh semangat lagi Bu. Nah, nggak jadi apa? Bunuh diri. Dan yang terakhir, watawassaw bis sabr. Alhamdulillah selesai sudah 4 poin. Mudah-mudahan saya dan kita semua bisa mempraktekkan 4 faktor ini yang merupakan 4 dominan yang dapat mengantarkan kita untuk meraih kesuksesan dunia wal akhirah. Saya kira cukup dari saya dan ditutup dengan doa ya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua, keluarga kita, teman kita, termasuk majikan kita. Tolong doakan majikannya Bu ya, supaya mereka sehat ya, panjang umur, hatinya baik, dan yang paling penting mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا قلبا إلا نورته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih dan minta maaf. Ketemu lagi insya Allah
pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.